Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslianti dengan NIM H02210222. Saya dari kelas C dengan Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tantangan kehidupan pendidikan abad 21. Ada 7 bagian materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu yang pertama, tantangan pendidikan masa depan abad 21, yang kedua, prinsip kehidupan, yang ketiga, perkembangan, yang keempat, belajar seumur hidup, yang kelima, visi pendidikan, dan keenam, ekonomi menuju pembangunan sumber daya alam, dan terakhir yaitu masa depan pendidikan Indonesia. Baik, langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu tantangan pendidikan masa depan abad 21. Ada 6 pokok bahasan pada bagian pertama ini, yaitu yang pertama, tantangan pendidikan pada abad 21. Dalam sebuah prediksi kehidupan pendidikan abad 21 beserta perkembangannya akan banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan, sehingga menimbulkan tantangan dan ketegangan tersendiri. Ketegangan kehidupan pendidikan abad 21 diprediksi mempunyai 7 ciri sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu lokal dan menyebutkannya. Di sini saya akan menyebutkannya saja. Mungkin di lain waktu saya akan menjelaskannya lebih detail nanti. Baik, 7 ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu lokal dan global. Yang kedua, individual dan universal. Yang ketiga, discovery atau penemuan baru. Yang keempat, invention atau ciptaan baru. Yang kelima, diskusi atau penyebaran unsur. Yang keenam, inovasi, dan yang terakhir yaitu inovasi, yaitu keenam tadi. Dari paparan tersebut dapat dari 7 ciri mengenai ketegangan kehidupan atau tantangan pendidikan pada abad 21 itu dapat disimpulkan bahwa ketegangan individual dan universal secara kehidupan sosial budaya tidak dapat dihindarkan. Harapan dan risiko yang terjadi di era globalisasi yang akan terjadi dikembalikan kepada manusia untuk dapat memilah dan memilih potensi masa depan yang lebih baik, sebab hubungan sosial peradaban budaya akan terancam oleh perkembangan era globalisasi abad 21. Baik, poin yang kedua yaitu tradisi modern. Poin yang kedua yaitu tradisi modern. Keduanya, di sini sebagai bangsa Indonesia tidak boleh melupakan tatanan yang telah terbangun atas dasar sejarah panjang sebuah perjuangan. Untuk itu, bagaimana sebuah kemandirian atau otonomi yang diperoleh dapat ditegakkan sebagai pelengkap otonomi dan berkembang di masyarakat lain. Begitu juga kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diterima di masyarakat secara bebas, yang pada akhirnya saling memahami, melengkapi, dan itu semua akan dapat menghadapi tantangan baru di masa depan. Kemudian poin yang ketiga yaitu pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek.
Di sini ciri lain perkembangan masyarakat modern yang penuh dengan kemajuan teknologi informasi adalah hal-hal yang bersifat cepat atau instan dalam pelayanan secara emosional mendorong percepatan di dalam penyelesaian setiap masalah. Kita ketahui bahwa masyarakat umum dalam mencari solusi yang tepat dan penyelesaian masalah secara tepat membutuhkan strategi, pemikiran, dan pertimbangan yang matang, dan juga membutuhkan waktu panjang agar terarah dan dapat diterima semua pihak. Kemudian poin yang keempat, persamaan dan persaingan. Sejak abad 20-an, para pengambil kebijakan di bidang pendidikan ekonomi telah menawarkan sebuah solusi untuk memecahkan ketiga masalah tersebut. Namun, solusi tersebut tidak dapat memecahkan ketiga masalah teruji oleh waktu dan perkembangan yang begitu cepat. Bahkan, sebuah kondisi telah membuktikan akibat tekanan persaingan kewenangan seseorang dapat mengakibatkan tujuannya. Untuk itu, setiap manusia agar dapat memanfaatkan setiap kesempatan dalam rangka meminimalisir ketegangan atas persaingan dan persamaan. Kemudian poin kelima, yaitu sumber daya manusia dan pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat belum sebanding dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang lambat. Hal ini berakibat kepada self-knowledge atau kebutuhan pribadi akan pengetahuan, sehingga di dalam memenuhi kebutuhannya, mereka mencerna dan memahami secara pribadi. Sebagai contoh, untuk mencapai derajat kehidupan yang sehat secara fisik dan psikis, untuk memahami lingkungan dan alam sekitarnya. Selanjutnya poin yang terakhir, yaitu sifat material dan spiritual. Pendidikan mempunyai tugas mulia dalam hal ini, yaitu dengan rangka menanamkan nilai spiritual dan mendorong setiap manusia untuk bertindak sesuai nilai dan tradisi bangsa yang saling menghargai keyakinan dan pluralisme. Untuk itu, pembangunan bidang pendidikan merupakan suatu landasan futuralistik yang sangat penting bagi Indonesia di masa depan. Baik, kita beralih ke materi yang kedua, yaitu prinsip kehidupan pendidikan abad 21. Memang tujuan pendidikan dewasa ini sangat berbeda dengan tujuan pendidikan pada masa lampau. Akan tetapi bila dilihat benang merahnya pada persamaannya, yaitu menjadikan manusia seutuhnya, mencerdaskan kehidupan bangsa secara pikir dan perasaan. Nah, di sini di era modernisasi seiring perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, pendidikan saat ini ada kecenderungan menghasilkan manusia cerdas tetapi lemah dalam perasaan, sehingga menyimpang dari tujuan menyimpang dari tujuan semula dari pendidikan. Kita masih ingat tentang pendidikan seumur hidup atau lifelong education untuk menciptakan atau mencetak masyarakat masa depan imajinasi harus selangkah lebih maju dibandingkan dengan majunya teknologi. Hal ini berguna untuk menghindari ketidakseimbangan dalam pembangunan sekaligus dapat mengurangi jumlah pengangguran. Nah, untuk itu konsep belajar seumur hidup dengan segala keunggulannya harus mendapat dukungan semua pihak. Pendidikan seumur hidup merupakan proses yang harus berkesinambungan sehingga dapat membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya yang punya kemampuan pengetahuan serta kemampuan untuk bertindak. Kemudian kita beralih ke bagian materi ketiga,
yaitu perkembangan pendidikan abad 21. Manusia yang dapat berkiprah di abad 21 ini nantinya adalah mereka yang mau belajar bagaimana cara belajar memahami orang lain dalam interaksi yang harmoni secara baik dan perubahan dunia yang begitu cepat. Konsep berikutnya adalah mengedepankan masyarakat terpelajar dengan cara memberi kesempatan seluas-luasnya dan memaksimalkan potensi setiap manusia. Inilah bedanya pendidikan yang ada di Indonesia dibanding dengan negara maju lainnya, yaitu hanya sekedar upgrading pengembangan dalam bidang pelatihan. Nah, di situ dapat disimpulkan secara singkat bahwa arti pendidikan seumur hidup adalah setiap manusia yang melakukannya harus dapat memanfaatkan kesempatan yang ada di masyarakat secara luas. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu belajar seumur hidup. Ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah learning to live together atau belajar hidup bersama. Di sini belajar tentang bagaimana memahami orang lain berdasarkan latar belakang, tradisi, dan nilai spiritual yang dianutnya. Hal ini akan mendorong semangat pemahaman bahwa ketergantungan manusia satu dengan yang lain semakin besar, yang pada akhirnya mendorong untuk melakukan suatu pekerjaan menyelesaikan konflik yang timbul secara bersama dengan dasar kecerdasan penuh kedamaian. Baik, kemudian poin yang kedua yaitu learning to know atau belajar mengetahui. Di sini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang sains membawa dampak perubahan baru dalam berbagai kegiatan baik sosial maupun ekonomi. Hal ini mendorong untuk melakukan penggabungan pendidikan umum yang begitu luas. Cukupnya kemudian dilakukan oleh proses pengkajian yang serius hingga terpilih pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sebagai landasan pembelajaran seumur hidup. Baik, selanjutnya poin yang ketiga, learning to do atau belajar berbuat. Pada perubahan yang begitu drastis dan sulit diprediksi di era sekarang ini, kita membutuhkan orang yang dapat berbuat dalam segala situasi dengan berbagai macam pekerjaannya. Namun, berbuat saja atas pekerjaan yang ada tidak cukup, harus didukung oleh suatu kompetensi tertentu untuk mencapai tingkat kompetensi yang harus dilibatkan dalam praktek kerja maupun kegiatan sosial lainnya. Baik, kemudian poin yang terakhir yaitu learning to be atau menjadi diri sendiri. Di sini, kemandirian atau independensi sangat diperlukan di abad 21. Hal ini akan memperkuat tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan. Untuk itu, memahami diri sendiri akan lebih atau kekuatan yang dimiliki sangat diperlukan, seperti bakat yang terpendam, inteligensi berupa daya ingat, serta penalaran serta imajinasi dan kekuatan fisik lainnya. Jadi pembelajaran ini sangat penting bagi 4 poin ini sangat penting bagi pendidikan abad 21 ke depan sekarang ini. Kemudian yang kelima, materi yang kelima yaitu mengenai visi pendidikan abad 21. Kita ketahui bahwa visi abad 21 ini adalah terdapat slogan yang berbunyi seperti dari masyarakat lokal menuju masyarakat dunia. Dari pernyataan tersebut tersirat makna bahwa yang mendalamnya itu globalisasi, menyatu tanpa adanya batas ruang dan waktu sehingga menyatukan kekuatan yang ada dan saling ketergantungan satu sama lain meliputi bidang pendidikan serta budaya. Dampak peran yang lebih di era globalisasi bagi
sebagian masyarakat tersebut antara lain adanya beda dan tingkat pemahaman sehingga menjadikan jurang pemisah semakin dalam, di mana sebagian orang dapat menemukan suatu metode untuk menguasai dunia, namun sebagian lain tidak berdaya melihat peristiwa suatu perubahan. Disinilah pendidikan mempunyai peran ganda di dalam memahamkan kepada masyarakat untuk memahami orang secara pribadi dan dunia dengan segala perubahan. Kemudian materi yang keenam, yaitu ekonomi menuju pembangunan sumber daya manusia. Sebuah studi, di sini sedikit saya jelaskan, sebuah studi tentang kehidupan masa depan mengatakan bahwa dunia kerja harus berorientasi dan memperhitungkan perubahan kemajuan teknologi lebih lengkapnya. Segala aspek harus menjadi pertimbangan untuk dimasukkan ke dalam sebuah kebijakan pendidikan sebagai dasar untuk memperkuat pengetahuan agar menghasilkan hubungan yang baik antara kebijakan pendidikan dan pembangunan. Nah, di sini dalam sebuah informasi ekonomi, faktor utama yang menentukan keberhasilannya adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan kuantitas yang memadai serta punya daya saing global yang tinggi. Menyangkut kondisi sumber daya manusia di Indonesia saat ini dapat dilihat dari dua hal yang penting, yaitu pertama, kesempatan dan angkatan kerja yang belum seimbang. Faktor yang kedua yaitu rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa langkahnya kesempatan kerja akibat rendahnya kualitas dan tingkat pendidikan sumber daya manusia. Dampak yang lebih besar jika tidak dilakukan pembenahan adalah munculnya ketergantungan dengan pihak atau negara lain. Untuk itu, dunia pendidikan harus bisa menjawab tantangan itu dalam rangka menyongsong perubahan ekonomi dengan menerapkan kurikulum pendidikan berbasis kerja agar sumber daya manusia mampu membangun ekonomi ke depannya lebih baik lagi. Nah, di sini secara umum itu cita-cita setiap bangsa adalah ingin mewujudkan sejahtera dan rasa kebahagiaan bagi rakyatnya dengan bangsa lain di dunia ini. Begitu juga bangsa Indonesia juga mempunyai tujuan hidup ingin mensejahterakan serta membahagiakan rakyatnya agar bisa sejajar dengan bangsa lain di abad sekarang ini atau di abad 21 ini. Selanjutnya materi yang terakhir, yaitu masa depan pendidikan Indonesia. Ada sebuah ungkapan mengatakan kualitas suatu bangsa ditentukan dari sektor pendidikan. Gagalnya sebuah pendidikan berdampak pada gagalnya suatu bangsa. Berhasilnya pendidikan secara otomatis membawa kemajuan suatu bangsa. Jadi pendidikan merupakan ujung tombak perbaikan suatu bangsa. Nah, di sini pendidikan juga merupakan investasi masa depan kita sebagai warga masyarakat. Tidak bisa berharap secara instan terhadap negeri ini untuk suatu perubahan yang besar, sebab sebuah perubahan tidak mungkin dapat dilakukan sebagaimana membalikkan telapak tangan. Perlu proses yang panjang, ditambah dengan luasnya wilayah Indonesia menjadi salah satu tidak meratanya program pendidikan sehingga banyak masyarakat usia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan inilah krusialnya pendidikan di Indonesia. Untuk itu perancangan 4 pilar pendidikan perlu dikembangkan. Nah, di sini untuk itu perancangan 4 pilar pendidikan ini perlu dikembangkan, yaitu yang pertama, belajar untuk mengetahui atau learning to know yang sudah dijelaskan tadi.
kemudian belajar untuk melakukan sesuatu secara terampil atau learning to do. Yang ketiga, belajar menjadi seseorang atau learning to be. Yang keempat yaitu belajar menjalani hidup bersama atau learning to live together. Nah, sementara itu tujuan pendidikan harus dilakukan dengan mempersiapkan warga negara yang dapat berperan aktif, bermoral tinggi, punya rasa toleransi tinggi serta demokratis, sehingga dapat mempertahankan persatuan bangsa bukan perpecahan. Nah, di sini juga dengan kemampuan tersebut yang profesional serta kreatif diharapkan mampu membantu mengatasi pengangguran, sedangkan dengan sikap moral yang tinggi diharapkan mampu memahami pentingnya hidup bersama dan saling tolong menolong. Nah, sampai disitulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi tantangan kehidupan pendidikan abad 21. Baik, itulah tadi, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Salah kata saya ucapkan, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.